Hai, nama aku Dina Lestari. Di sini aku akan menganalisis tentang akses pendidikan yang kurang merata dengan tema sistem pendidikan di Indonesia. Mungkin tema yang aku buat ini sangat amat umum, tapi ya di sini aku punya alasan sendiri kenapa aku mengangkat tema ini. Karena liburan kemarin aku itu ke pulau di Jakarta, Kepulauan Seribu, dimana di situ aku ngeliat tentang bangunan sarana dan prasarananya yang kurang memadai. Jadi di tema kali ini aku itu ngebahas tentang akses pendidikan yang kurang merata yang perlu banget kita analisis lebih dalam, kenapa sih sampai kayak impact itu dalam sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Indonesia. Namun, masih terdapat tantangan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pendidikan, terutama di daerah pedesaan yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas dan infrastruktur pendidikan. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan semakin melebar. Sarana dan prasarana pendidikan memegang peran penting dalam mendukung tercapainya keberhasilan belajar di sekolah. Oleh karena itu, sarana dan prasarana pendidikan menjadi salah satu aspek yang diatur dalam 8 Standar Nasional Pendidikan di Indonesia. Hal ini ditegaskan dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang standar sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Pentingnya sarana dan prasarana pendidikan juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 45, yang dimana setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Kurangnya fasilitas pendidikan di daerah pedesaan mempengaruhi kualitas pendidikan di sana. Hal ini diperparah oleh kurangnya dana untuk membiayai kegiatan pendidikan di banyak daerah pedesaan. Gedung sekolah yang diperlukan masih minim, dan bahkan jika ada, gedung sekolah yang masih dalam kondisi kurang baik. Nah, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan di daerah pedesaan dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan kemampuan siswa dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk masa depan mereka. Selain itu, kurangnya dana untuk membiayai kegiatan pendidikan juga merupakan permasalahan serius di daerah pedesaan. Terkadang, dana yang disediakan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pendidikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang ada di daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukannya upaya dari pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan alokasi anggaran dan penyediaan fasilitas pendidikan di daerah pedesaan. Upaya ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi masyarakat di daerah pedesaan. Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah pedesaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memenuhi standar yang ditetapkan. Berikutnya, permasalahan yang juga sering muncul adalah kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas di daerah pedesaan. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, yaitu termasuk minimnya insentif bagi tenaga pendidik untuk bekerja di daerah pedesaan, lalu ada minimnya kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional, serta kurangnya ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas di daerah tersebut. Sebagian besar guru di daerah pedesaan masih mengalami keterbatasan dalam kemampuan mengajar dan kurangnya akses untuk mengikuti pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Ini diperlukannya untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik di daerah pedesaan agar dapat memberikan pembelajaran yang berkualitas. Kondisi pendidikan di Indonesia yang belum merata itu, yang pertama ada tentang akses pendidikan. Nah, keberadaan sekolah merupakan komponen penting dalam proses pendidikan. Keberadaan sekolah dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah. Dengan adanya fasilitas pendidikan yang merata dan memadai dapat memicu masyarakat untuk menempuh pendidikan, sehingga pada akhirnya berdampak pada peningkatan angka partisipasi sekolah. Pada tahun ajaran 2022 sampai 2023, jumlah sekolah pada jenjang SMP, SMA, dan SMK mengalami peningkatan dari tahun ajaran sebelumnya. Nanti aku kasih gambarnya di sini ya. Terus penambahan jumlah sekolah dalam satu tahun tersebut paling banyak terjadi pada jenjang SMP, yaitu sebanyak 584 sekolah baru, sementara pada jenjang SD jumlah sekolah justru mengalami penurunan sebanyak 17 sekolah.
Nah, sementara itu, apabila ditinjau menurut status sekolahnya, jumlah sekolah negeri tersendiri lebih banyak pada jenjang sekolah dasar, dan semakin tinggi jenjang pendidikan, keberadaan sekolah negeri lebih sedikit dibandingkan sekolah swasta. Sebaliknya, jumlah sekolah swasta lebih mendominasi pada jenjang pendidikan SMA dan SMK. Terus nanti aku kasih gambar di sini ya. Untuk melihat secara lebih mendalam mengenai kondisi pendidikan di Indonesia, terdapat beberapa data dan fakta yang dapat diperhatikan. Berdasarkan data yang dirilis oleh UNESCO pada tahun 2019, angka partisipasi sekolah pada jenjang SD di Indonesia mencapai 95%, sedangkan untuk SMP mencapai 88% dan untuk SMA mencapai 72% menurut UNESCO pada tahun 2019. Namun, ketika dilihat secara lebih detail, terdapat ketidakmerataan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara pulau-pulau di Indonesia. Beberapa wilayah atau kelompok masyarakat Indonesia masih sulit untuk mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas, sehingga ketidaksetaraan dalam akses pendidikan yang mengakibatkan kesenjangan dalam pembangunan. Selain itu, beberapa kelompok masyarakat juga mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan, seperti dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak dari keluarga miskin, dan anak-anak imigran atau anak-anak yang berada di daerah konflik. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2020, tingkat buta aksara pada kelompok usia 15 tahun ke atas mencapai 2,96%, yang mayoritasnya terdapat pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi akses pendidikan yang tidak merata dapat beragam, termasuk yang pertama itu ada lokasi geografis, yang kedua ada tingkat ekonomi, yang ketiga ada suku bangsa, ada agama, dan gender. Jadi ada 5. Nah, beberapa daerah yang terpencil atau terisolasi dari pusat kota biasanya memiliki akses pendidikan yang terbatas dan sulit dijangkau. Selain itu, kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah juga dapat mengalami kesulitan dalam membiayai pendidikan bagi anak-anak mereka, sehingga anak-anak dari kelompok tersebut lebih cenderung putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, perbedaan suku, bangsa, agama, dan gender juga dapat mempengaruhi akses pendidikan di Indonesia. Beberapa kelompok masyarakat kurang terwakili dalam pendidikan, seperti kelompok masyarakat adat atau perempuan mungkin memiliki akses terhadap pendidikan yang lebih terbatas atau bahkan dihalangi oleh faktor sosial atau budaya yang kental. Lalu, untuk mengatasi masalah akses pendidikan yang tidak merata di Indonesia, perlu adanya upaya dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dapat meningkatkan akses pendidikan dengan membuka sekolah atau program pendidikan di daerah terpencil, memberikan bantuan keuangan kepada kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, serta menerapkan kebijakan yang mendukung kelompok masyarakat yang kurang terwakili dalam pendidikan. Sementara itu, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam upaya meningkatkan akses pendidikan dengan memberikan dukungan dan akses informasi tentang program-program pendidikan yang ada, serta membantu memfasilitasi akses ke program-program tersebut bagi kelompok masyarakat yang kurang terwakili. Secara keseluruhan, pembangunan pendidikan yang merata dan berkualitas adalah hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Upaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Yang kedua itu ada kurangnya fasilitas pendidikan. Selain faktor akses terhadap pendidikan, masih kurangnya fasilitas dan infrastruktur pendidikan juga dapat menyebabkan ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti terbatasnya anggaran pendidikan, minimnya perhatian dari pemerintah dan masyarakat, serta kurangnya koordinasi antara lembaga dan stakeholder terkait. Nah, salah satu contoh dampak dari minimnya fasilitas dan infrastruktur pendidikan adalah rendahnya kualitas pendidikan di beberapa daerah di Indonesia. Beberapa sekolah bahkan tidak memiliki ruang kelas yang layak, sehingga para siswa harus belajar di bawah terik matahari atau di bawah atap yang bocor ketika hujan. Selain itu, fasilitas pendukung pembelajaran seperti laboratorium, perpustakaan, dan sarana olahraga juga masih minim di beberapa sekolah, sehingga siswa tidak dapat mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Ruang kelas merupakan komponen prasarana sekolah yang penting dalam pembelajaran tatap muka. Ruang kelas berfungsi sebagai tempat interaksi guru dan peserta didik selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar.
Oleh karena itu, kondisi ruangan kelas perlu diperhatikan karena akan mendukung proses pembelajaran yang efektif dan kondusif. Jika ditinjau dari status sekolah, jumlah ruang kelas sekolah negeri pada jenjang SD, SMP, dan SMA lebih banyak daripada kelas sekolah swasta. Bahkan jumlah ruang kelas pada jenjang SD negeri 5 kali jumlah ruang kelas SD swasta. Hal sebaliknya terjadi pada jenjang SMK di mana jumlah ruang kelas sekolah swasta lebih banyak dari jumlah kelas sekolah negeri. Jika dilihat dari kondisi dan keadaan ruang kelas, semakin tinggi jenjang pendidikan, jumlah ruang kelas dengan kondisi baik semakin meningkat. Nanti aku kasih gambarnya di sini nih. Di sisi lain, ruang kelas dengan kondisi rusak, ringan, atau sedang, dan rusak berat jumlahnya semakin berkurang, seiring dengan tingginya jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SMA dan SMK masih terdapat 4,26% dan 1,91% ruang kelas dengan kondisi rusak. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017, rombongan belajar atau rombel merupakan kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan. Dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan, peraturan juga mengatur jumlah peserta didik per rombel. Untuk sekolah, kebijakan peraturan jumlah peserta didik ini utamanya bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020. Pada jenjang SD satu rombel layaknya mencakup itu 20-28 peserta didik. Sedangkan pada jenjang SMP itu mencakup 20-32 peserta didik. Lalu pada jenjang SMA mencakup 20-36 peserta didik, sedangkan pada jenjang SMK setidaknya mencakup 15-36 peserta didik. Sementara itu, jumlah rombel pada setiap jenjang pendidikan di atas sebagai berikut. Pada jenjang SD, jumlah rombel antara 6-24 rombel, pada jenjang SMP mencakup 3-33 rombel, lalu pada jenjang SMA mencakup 3-36 rombel, dan jenjang SMK mencakup 3-72 rombel. Gambar ini menunjukkan rasio peserta didik per rombel pada setiap jenjang pendidikan. Rasio peserta didik per rombel paling kecil terdapat pada jenjang SD dan rasio paling besar terdapat pada jenjang SMA. Rasio peserta didik per rombel jenjang SD itu sebesar 21,29 yang artinya pada setiap rombel di SD terdiri dari 21-22 peserta didik. Sementara itu pada jenjang SMA setiap rombel terdiri dari 30-31 peserta didik. Cinggus dalam penelitiannya sebagaimana yang dikutip dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 menyatakan bahwa jumlah rombel yang lebih sedikit dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan pemahaman belajar. Namun jika jumlahnya tidak terlalu sedikit juga akan berdampak kurang karena mengurangi sosialisasi dan kerja sama peserta didik yang juga menjadi bagian penting dari proses pendidikan. Selain rasio peserta didik yang per rombel, hal yang perlu mendapat perhatian adalah rasio rombel per kelas. Idealnya jumlah rombel sama dengan jumlah kelas yang tersedia. Hal tersebut menandakan bahwa tidak ada ruang kelas yang digunakan untuk dua atau lebih rombel yang berbeda. Rasio rombel per kelas pada jenjang SMP dan SMA nilainya di bawah 1, artinya jumlah ruang kelas yang tersedia lebih banyak daripada jumlah rombel. Kondisi ini menggambarkan kelas yang tersedia masih mencukupi untuk menampung jumlah peserta didik yang ada, dengan memperhatikan kewajaran daya tampung peserta didik per kelas. Sementara itu, pada jenjang SD dan SMK negeri memiliki rasio rombel per kelas lebih dari 1. Hal ini berarti jumlah rombongan belajar banyak dari jumlah kelas yang tersedia. Kurangnya fasilitas dan infrastruktur pendidikan juga dapat berdampak pada kesejahteraan dan kesehatan siswa. Misalnya, kurangnya sarana sanitasi di sekolah dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit diare atau infeksi saluran kemih. Selain itu, fasilitas dan infrastruktur yang kurang memadai dapat mempengaruhi motivasi dan minat siswa untuk belajar. Kondisi ini tentu akan berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima oleh para siswa. Ketika mereka tidak mendapatkan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang memadai, mereka akan kesulitan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan mereka secara optimal. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakmerataan pendidikan antara wilayah dan beberapa siswa mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari semua stakeholder terkait untuk memperbaiki fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang ada dan meningkatkan aksesnya.
Pemerintah dapat memberikan pelatihan lebih pada daerah-daerah yang masih terbelakang dalam hal fasilitas dan infrastruktur pendidikan dengan mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang cukup. Selain itu, dukungan dari masyarakat dan sektor swasta juga sangat diperlukan untuk penyediaan fasilitas pendidikan, seperti pengadaan buku-buku pelajaran, komputer, dan internet yang dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Di samping itu, perlu juga dilakukan koordinasi antara lembaga terkait untuk memastikan penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang memadai secara merata dan berkelanjutan. Misalnya, koordinasi antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam membangun gedung sekolah yang berkualitas dan aman, serta koordinasi dengan lembaga swadaya masyarakat dalam menyediakan buku-buku pelajaran dan peralatan pembelajaran lainnya. Nah, meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang memadai sangat penting untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Diperlukan kerjasama dan kolaborasi antara stakeholder terkait untuk mencapai tujuan ini dan menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas bagi para siswa di seluruh Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada kesenjangan wilayah antara desa dan kota. Perbedaan kondisi geografis, sosial ekonomi, dan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan terpencil di Indonesia dapat menyebabkan ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan. Di wilayah perkotaan, pendidikan cenderung lebih mudah diakses dan memiliki infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah pedesaan terpencil. Di wilayah perkotaan, banyak tersedia sekolah-sekolah dengan fasilitas lengkap, guru-guru yang berkualitas, serta akses internet dan perangkat pembelajaran modern. Sementara di wilayah pedesaan terpencil, banyak sekali sekolah yang belum memiliki infrastruktur yang memadai, guru yang berkualitas, dan kurangnya fasilitas pendukung lainnya, seperti perpustakaan, laboratorium, dan akses internet. Kondisi ini mengakibatkan siswa di wilayah pedesaan terpencil kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Banyak siswa yang harus menempuh jarak yang jauh untuk mencapai sekolah terdekat, atau bahkan tidak memiliki akses sama sekali karena kurangnya transportasi dan jalan yang sulit. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya dropout siswa di pedesaan terpencil. Sementara itu, di wilayah perkotaan, tersedia banyak sekolah-sekolah swasta dan internasional dengan fasilitas yang lebih baik, tetapi juga membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan siswa di wilayah perkotaan yang berasal dari keluarga yang mampu dapat memiliki akses pendidikan yang lebih baik, sedangkan siswa yang dari keluarga yang kurang mampu tetap kesulitan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk mengatasi kesenjangan antara pendidikan di wilayah perkotaan dan pedesaan terpencil. Pemerintah dapat memberikan perhatian lebih pada daerah-daerah terpencil dengan memperbaiki infrastruktur dan sarana pendukung akses pendidikan, seperti transportasi dan jalan yang memadai. Selain itu, perlu dilakukan program-program yang meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil, seperti pelatihan guru, pemenuhan fasilitas pendukung, dan pemberian beasiswa. Dalam rangka meningkatkan pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia, penting untuk menempatkan perhatian khusus pada pendidikan di wilayah pedesaan terpencil. Kualitas pendidikan yang baik akan membuka peluang yang lebih besar bagi anak-anak pedesaan terpencil untuk memiliki masa depan yang lebih cerah. Nah, yang keempat itu ada kesenjangan tenaga pengajar. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas pendidikan adalah ketersediaan tenaga pengajar yang berkualitas. Namun, ketersediaan tenaga pengajar yang berkualitas masih menjadi salah satu kendala dalam mencapai pemerataan pendidikan di Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia masih kesulitan untuk menarik tenaga pengajar yang berkualitas, terutama pada pedesaan terpencil. Kualitas seorang guru menjadi faktor utama mempengaruhi kualitas pembelajaran. Karena perannya tersebut, jumlah dan kualitas guru menjadi salah satu target pemerintah dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB di Indonesia. Hal ini tertuang pada target SDGs 4C, yaitu pada tahun 2030 secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara yang kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil. Target tersebut diukur dengan indikator persentase guru yang memenuhi klasifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.
Pada tahun ajaran 2022 sampai 2023 terjadi peningkatan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Nanti aku kasih di sini. Komposisi guru paling banyak berada pada jenjang SD, yaitu sebanyak 1,6 juta guru. Jumlah guru pada jenjang SMP sekitar setengah dari jumlah guru SD, yaitu sebanyak 708.000 guru. Sementara itu, jumlah guru pada jenjang SMK lebih sedikit dibandingkan jumlah guru pada jenjang SMA. Dalam Metapilar Sosial edisi 2 SDGs, guru yang memenuhi kualifikasi adalah guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, yaitu bahwa kualifikasi akademik guru SD atau sederajat, SMP atau sederajat, dan SMA atau sederajat adalah minimal D4 atau S1. Berdasarkan data yang tersaji pada gambar berikut, pada tahun ajaran 2022 sampai 2022 sampai 2023 secara umum persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 sebesar 96,95% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya, yaitu 96,15% saja. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 pada setiap jenjang pendidikan baik SD, SMP, dan SMA maupun SMK juga meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini tentunya belum cukup mampu mengukur bagaimana kualitas pendidikan sebagai ujung tombak pendidikan. Namun, setidaknya dapat mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan menjadi semakin baik. Persentase guru dengan pendidikan minimal S1 atau D4 paling banyak terdapat pada jenjang SMA, sedangkan jenjang SD memiliki persentase paling kecil. Apabila dilihat dari status sekolah, keberadaan guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D4 di sekolah negeri lebih banyak dibandingkan sekolah swasta pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kesimpulannya adalah kondisi pendidikan di Indonesia sampai saat ini dirasakan masih belum merata. Hal ini dapat dilihat dengan akses pendidikan yang sangat terbatas, terutama bagi anak-anak yang berada di wilayah terpencil maupun anak-anak yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya adalah kurangnya fasilitas pendidikan seperti ruang kelas dan fasilitas pendukung seperti perpustakaan dan laboratorium. Adanya kesenjangan pendidikan antara di daerah perkotaan dan daerah pedesaan, dan kesenjangan kualitas guru juga merupakan salah satu cerminan yang kurang meratanya pendidikan yang ada di Indonesia ini. Peran pendidikan dalam mendorong pemerataan pembangunan, yaitu salah satunya melalui penyediaan akses pendidikan untuk semua anak tanpa terkecuali. Selain itu, pendidikan juga dapat membantu pemerataan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan. Namun, terdapat juga tantangan dalam mewujudkannya pemerataan pembangunan melalui pendidikan, seperti kurangnya dana dan infrastruktur pendidikan, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung partisipasi masyarakat. Dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pendidikan, penting untuk memperjuangkan hak semua anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya-upaya seperti pengadaan program-program sosialisasi dan kampanye tentang pentingnya pendidikan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang pendidikan, dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung partisipasi masyarakat.